Supaya saya semangat bikin konten ini, tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga panjang umur, mudah rizki dan sehat selalu teman. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita: Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 253-259. Reiki tidak heran kalau Roni memang selingkuh. Dia berkata, kakak iparmu itu berubah banyak setelah menikah. Roni naik ke jabatan yang tinggi dan semua wanita yang ada di sekitarnya jauh lebih cantik dari iparmu. Lama-kelamaan, dia pasti jadi nggak menyukai iparmu lagi. Tatapan Stefan dingin. Suaranya juga dingin ketika berkata, mengapa perubahannya begitu besar? Karena dia mencintai pria itu, nggak takut badannya berubah dan melahirkan anak untuk pria itu. Setelah punya anak, dia menjaga anaknya sendiri dan mengurus rumah tangga supaya suaminya bisa bekerja dengan tenang. Dia mengorbankan masa mudanya dan kecantikannya. Stefan juga menyakui bahwa kakak iparnya berubah terlalu banyak setelah menikah. Setidaknya, dia harus menurunkan berat badan. Namun, ini bukan alasan bagi Roni untuk selingkuh. Roni memang sudah dari sananya tidak berperasaan. Dulunya belum kelihatan, sekarang setelah menjabat posisi tinggi dan sukses dalam karirnya, dia jadi mulai tidak menyukai paras istrinya sendiri. Kalau Roni memang menganggap penampilan Odelina terlalu jelek, dia bisa mengingatkan istrinya untuk diet. Odelina masih memiliki perasaan padanya. Kalau suaminya mengingatkannya untuk diet, dia pasti akan melakukannya. Namun, Roni malah selalu menindas Odelina dalam rumah tangga mereka, selalu menyalahkan Odelina dalam segala hal, dan bisa-bisanya pria itu mengusulkan agar suami istri patungan untuk biaya hidup dan rumah tangga. Apa Roni tidak tahu, Odelina tidak punya pekerjaan dan sumber penghasilan sekarang? Itu benar, pria yang setia dan berperasaan nggak akan berubah kalaupun istrinya jadi gemuk. Pria yang setia tidak akan selingkuh hanya karena istrinya menjadi jelek dan gemuk. Alasan sebenarnya adalah, Roni sudah bosan dengan Odelina. Bisa jadi dia sengaja membuat Odelina gemuk, kemudian menggunakan alasan itu untuk tidak menyukainya dan selingkuh. Jangan sampai Roni tahu. Reiki menjamin, jangan khawatir. Kamu masih khawatir kalau aku mengurus sesuatu. Kalau orang-orangku nggak ingin Roni tahu, pria itu nggak akan tahu, walaupun semua orang lain sudah mengetahuinya. Stefan, caramu ini cukup bagus. Nanti waktu kamu memberikan bukti perselingkuhan Roni ke istrimu pasti akan berterima kasih padamu, lalu kalian akan baikan seperti pertama kali ketemu. Sudut mulut Stefan berkedut. Dia berkata, seperti pertama kali ketemu. Waktu kami pertama kali ketemu, aku bahkan nggak bisa mengingat namanya. Reiki terdiam. Dia salah bicara. Setelah menyuruh Reiki untuk memerintahkan orang untuk menyelidiki Roni, Stefan menyerahkan dokumen yang telah dia tanda tangani ke Reiki dan berkata dengan datar, kamu sudah boleh pulang, aku juga mau pulang, tapi malam ini masih ada acara bisnis. Stefan terdiam. Benar juga, dia sendiri juga masih harus menghadiri acara bisnis. Stefan selalu membicarakan bisnis di kantor atau di Mambera Hotel, di mana dia akan menginap di kamar Presidential Suite. Sudahlah, dia tidak perlu sengaja pergi ke bar untuk minum lagi malam ini. Dia bisa puas minum ketika menghadiri acara bisnis itu. Olivia membagikan seafood yang diberikan oleh Amelia untuk dibawa kakaknya pulang ke rumah. Dia juga membagikannya untuk Junia. Junia berasal dari keluarga yang berada dan sering makan seafood. Namun, dia tidak sungkan untuk menerima pemberian dari teman baiknya. Ketika Kelvin datang menjemput Nenek Sarah, Ophelia juga memberi pria itu satu kantong besar berisi seafood. Ketika melihat kakak iparnya kesusahan mengangkat kantong besar, Kelvin cepat-cepat turun dari mobil, berjalan ke arah Olivia dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kantong itu. Dia berkata, Kak Olivia, lain kali suruh aku datang bantu saja kalau barangnya seberat ini. Jangan sampai kakak iparnya kelelahan. Nenek Sarah juga berkata, iya, sudah nenek bilang jangan angkat sendiri. Biar Kelvin yang mengangkatnya. Laki-laki lebih kuat. Olivia berpikir dalam hati. Kedua orang ini sangat perhatian, tapi Stefan orangnya dingin seperti gunung es. Ah, menyebalkan sekali. Nenek Sarah juga tahu hal itu sangat memprihatinkan. Namun, dia tidak menunjukkan kekhawatiran itu di bawahannya. Cucu tertuanya itu sudah memberinya tontonan yang sangat seru.
Dia senang menonton perkembangan hubungan kedua orang itu. Jadi, mana mungkin dia khawatir, itu tidak mungkin. Bab 254. Kak, apa ini? Kelvin sebenarnya sudah mencium bau seafood yang amis. Seafood. Ada temanku yang membawanya setelah pulang dari liburan. Dia memberiku banyak sekali dan semuanya masih segar. Aku dan kakakmu nggak bisa makan sebanyak itu, jadi aku membagikannya untuk kalian bawa pulang. Kelvin melirik ke arah neneknya. Melihat neneknya tidak menolak, dia berkata, banyak sekali. Keluarga mereka sama sekali tidak kekurangan seafood, tapi karena ini pemberian kakak iparnya, dia sebaiknya tetap membawanya pulang. Nek, bagikan ini ke semua orang untuk dicicip. Olivia menyiapkan satu porsi untuk masing-masing keluarga, mengemasnya secara terpisah dalam kantong. Sepulang ke rumah, Nenek Sarah tinggal mengambil satu porsi. Jumlahnya juga sama. Oke, aku akan membaginya. Nenek Sarah menunggu sampai Kelvin memasukkan seafood itu ke dalam mobil. Dia bahkan tak lupa berkata pada Olivia, Olivia, Nenek sudah mengirim pesan ke Stefan nanti, menyuruhnya untuk pulang dan menemanimu makan. Setelah itu, baru pergi ke kantor lagi untuk lembur. Dia mungkin sudah di jalan pulang. Kelvin yang kerja satu perusahaan dengannya saja sudah datang. Kamu cepat pergi masak saja, nggak perlu mengantar kami keluar. Olivia berkata, Nenek nggak bilang dari tadi. Aku rencananya mau panaskan makanan yang nggak habis dimakan siang tadi, dan hanya sisa untuk aku satu orang saja. Nenek Sarah berkata, masih sempat kok kalau kamu masak sekarang. Kamu cepat masak saja. Sekarang, restoran biasanya lembur sampai malam sekali. Kamu masakkan lebih banyak sedikit, supaya dia kenyang. Olivia tidak bisa menolak di depan Nenek Sarah. Setelah mengantar Nenek Sarah keluar, Olivia jadi sendirian di toko buku. Dia segera mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan untuk Stefan, memberitahu pria itu bahwa pria itu tidak perlu datang. Dia malas memasak untuk pria itu. Waktu buka WhatsApp, dia baru sadar dia telah menghapus nomor pria itu. Bukan, pria itu yang menghapusnya duluan. Setelah memikirkannya, dia pun menghapus nomor Stefan dari blacklist. Setelah itu, dia menghubungi Stefan. Terdengar suara ponsel bordering. Suara itu berasal dari luar pintu tokonya. Stefan tetap mengangkat telepon Olivia. Kalau wanita itu bisa meneleponnya, itu artinya nomornya sudah tidak berada dalam blacklist. Olivia. Suara Stefan terdengar serak-serak berat. Olivia berpikir, kalau dia menyukai pria dari suaranya, dia pasti akan tergila-gila pada Stefan setelah mendengar suara pria itu. Kenapa? Aku mau bilang ke kamu, nggak usah datang lagi. Aku malas masak. Tapi, kamu sudah datang. Ya sudah. Aku pergi beli nasi putih dulu untuk kamu. Lalu kita panaskan lauk tadi siang dan makan itu saja. Olivia keluar dari toko. Ketika dia melihat Stefan, dia menutup teleponnya. Kamu masih mau makan lauk lain, enggak? Mau makan lauk apa? Aku belikan untukmu. Stefan menurunkan teleponnya dari sisi telinga, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Dia berusaha membuat raut wajahnya terkesan lebih lembut dan suaranya tidak terlalu dingin, dan berkata, bungkus nasi putih saja sudah cukup, nggak perlu lauk lain. Oke, kamu mau cepat-cepat pergi kerja, enggak? Kalau enggak, bantu aku jaga toko dulu. Aku pergi ke restoran cepat saji terdekat untuk beli nasi, kamu bantu aku panaskan lauknya. Stefan terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara rendah, oke. Untuk mempererat hubungan antara mereka sebagai suami istri, tuan muda dari keluarga Aditama harus memakan sisa lauk siang tadi. Bab 255. Olivia pergi naik mobil. Stefan memperhatikannya pergi sebelum masuk ke toko. Dia kemudian melihat bahan-bahan makanan yang belum Olivia simpan, tapi dia tidak mengerti harus diapakan, jadi dia menyerah dan pergi ke dapur. Dia mencuci panci, memasukkan sedikit air ke dalamnya, lalu memasukkan sepiring lauk yang tidak habis dimakan tadi siang ke dalamnya. Kemudian, dia membuka kompor dan memanaskan sepiring lauk itu. Karena bosan, dia pun membuka dan melihat-lihat isi kulkas. Dia melihat kulkas itu penuh dengan seafood. Semuanya diberi oleh Amelia. Amelia cukup murah hati juga pada Olivia, sampai membawakan begitu banyak seafood ke sini. Ketika teringat bahwa Olivia lah yang mengajari Amelia bagaimana harus mendapatkan cintanya, karena itulah Amelia memberi begitu banyak seafood,
dan dia sendiri bahkan juga makan cukup banyak siang tadi, Kak Olivia. Kak Olivia. Terdengar teriakan Albert dari luar. Stefan segera mengecilkan api kompor, lalu cepat-cepat masuk kamar mandi dan menutup pintunya. Albert pernah melihatnya. Kalau Albert sampai melihatnya di sini, maka identitasnya yang sebenarnya akan diketahui oleh Olivia. Dia tidak ingin Albert yang mengungkapkan identitas aslinya pada Olivia. Albert masuk dan melihat tidak ada orang, jadi dia pun memanggil lagi beberapa kali. Stefan menekan hidungnya dan berkata dengan lantang dari dalam kamar mandi, "Siapa?" "Olivia nggak ada di sini. Ada urusan apa?" Mendengar suara yang tidak familiar itu, Albert teringat bahwa dia melihat sebuah mobil diparkir di depan toko tadi. Dia langsung tahu kalau itu suaminya Olivia. Dia terdiam sebentar, lalu menjawab Stefan, "Apa kamu suaminya Kak Olivia?" "Kak Olivia pergi kemana?" "Nggak ada masalah apa-apa. Aku telepon Kak Olivia saja." Stefan berkata dari dalam kamar mandi, dia seharusnya sedang menyetir sekarang. "Katakan saja padaku ada urusan apa. Aku akan menyampaikannya waktu dia pulang nanti." Albert mana berani mengatakan yang sebenarnya kepada Stefan. Dia datang ke sini sekarang hanya untuk meminta Olivia untuk menemaninya ke acara bisnis di Mambera Hotel. Meskipun Pratama Group sudah memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia bisnis, tapi Albert sebagai penerus masih harus berlatih dan diasah. Dia masih orang kecil di perusahaan. Ayahnya menyuruhnya untuk menghadiri acara malam ini agar dia bisa banyak berhubungan dengan para pebisnis lainnya, serta mengenal lebih banyak profesional. Ketika dia mewarisi Pratama Group di masa depan, kalau ada banyak perubahan pada personel penting perusahaan, dia akan tetap bisa memilih dan merekrut para profesional yang hadir di acara malam ini, serta mencari orang yang bisa dipercaya. "Kakak ipar, nggak ada apa-apa." Albert berjalan masuk dan berkata, "Kamu di mana?" Dia melihat di dapur tidak ada orang. Stefan menggerutu di dalam hati, "Kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Panggil aku kakak ipar, tapi mau merebut istriku." Stefan menganggap Albert sebagai saingannya dalam cinta. Namun, pria itu memang saingannya. Albert pasti menantikan hari di mana dirinya dan Olivia bercerai. Kalaupun mereka bercerai, apa Albert memiliki kesempatan? Kalau Olivia bisa jatuh cinta dengan Albert, dari dulu pasti sudah jatuh cinta. Olivia pernah bilang, dia hanya menganggap pria itu sebagai adiknya. "Aku di kamar mandi. Kamu duduk saja di luar. Aku akan segera selesai. Aku masih ada urusan lain yang harus dikerjakan, jadi nggak duduk lagi, deh. Kakak ipar, aku pergi dulu." Albert agak minder. Meskipun Olivia dan suaminya menikah kilat, tapi dia juga tidak boleh meminta Olivia untuk menemaninya pergi ke acara bisnis di depan suami sendiri. Oke, kalau begitu, Stefan tidak mungkin meminta Albert untuk tinggal. Albert terdiam sejenak, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Bab 256. Stefan keluar dari kamar mandi saat mendengar langkah kaki menjauh. Untungnya, nenek menyuruhnya datang ke sini. Untungnya, dia tidak keras kepala dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan Cieh nenek untuk memperbaiki hubungan ini. Kalau tidak, Albert jadi punya kesempatan untuk berduaan dengan Olivia. Olivia menjawab teleponnya dengan cepat, "Albert, ada apa?" "Kak Olivia, kamu nanti ada waktu kosong, enggak?" "Sekitar jam 7.30. Ada apa?" Olivia tidak menjawab dia ada waktu atau tidak, langsung menanyakan apa yang diinginkan pria itu. Albert ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Aku mau menghadiri sebuah acara bisnis di Mambera Hotel nanti dan membutuhkan pendamping wanita." Kakak kan tahu sendiri, aku nggak punya pacar. Aku butuh bantuan kakak untuk menemaniku pergi ke acara itu." Olivia bahkan tidak memikirkannya lagi dan langsung menolak, "Kamu minta Junia saja yang temani. Aku nggak punya waktu. Suamiku masih menungguku di toko untuk makan bersama." Olivia hanya menganggap Albert sebagai adiknya, tapi Stefan salah paham dan mengira Olivia menganggap Albert sebagai kandidat berikutnya. Mau dia punya anggapan itu atau tidak, dia harus mengurangi waktunya berduaan dengan Albert mulai sekarang. Kalau bisa tidak berduaan lebih bagus. Kalau dipikir-pikir, terakhir waktu dia mentraktir Albert makan, ada Junia juga. Mereka tidak berduaan. Namun, Stefan salah paham dan mengira dia ada hubungan dengan Albert ketika melihat mereka.
Dia sampai kesal sekali, kenapa dia dianggap sebagai wanita yang tidak sabar mencari kandidat berikutnya di mata Stefan. Mendengar Olivia menyebut-nyebut suaminya, Albert merasa tidak nyaman. Dia tidak menunjukkan hal itu dan lanjut memohon, "Kak, apa kamu makan selama itu, sampai jam 7 lewat? Kak, bantulah aku. Kak Junia ada acara malam ini, jadi nggak bisa bantu aku. Apakah kamu harus bawa pendamping wanita? Aku makan nggak sampai jam 7 lewat, tapi aku masih harus menjaga toko. Selain itu, aku punya suami, Albert. Aku selalu menganggapmu sebagai adik, tapi di mata orang luar, kita nggak ada hubungan darah. Kalau aku menemanimu ke acara itu, apa yang akan dipikirkan orang tentang kita berdua?" Albert tahu bahwa Olivia tidak memiliki perasaan sedikit pun padanya dan benar-benar menganggapnya sebagai adik. Namun, hatinya tetap sakit ketika mendengar Olivia berkata seperti itu. Kalau dia tahu Olivia harus mencari orang untuk menikah waktu itu, dia pasti akan membantu wanita itu. Sayangnya, dia tidak tahu dari awal. Olivia mungkin pikir dia lebih muda 3 tahun, jadi tidak pernah mempertimbangkan dirinya sebagai kandidat pasangan hidup. Olivia rela mencari orang asing untuk dinikahi, daripada meminta tolong padanya. Albert paham akan hal ini, tapi masih berharap. Junia pernah bilang, Olivia ada menandatangani perjanjian dengan suaminya ketika menikah, bahwa mereka akan bercerai dalam waktu setengah tahun. Setelah Olivia bercerai, dia harus menyatakan cintanya kepada wanita itu. Kak Olivia, mulut juga mulut mereka, nggak usah pedulikan apa yang mereka katakan. Kita nggak perlu takut kalau nggak melakukan apa-apa. Setelah diam saja selama beberapa saat, Olivia berkata terus terang, "Albert, suamiku nggak suka kalau aku berduaan dengan pria lain." Albert mungkin hanya ingin mencari pendamping wanita dan tidak punya niat lain, tetapi Olivia harus mengingatkan Albert bahwa dia sekarang adalah wanita yang sudah menikah. Setelah bertengkar dan perang dingin Stefan, dan sekarang setelah bisa dibilang berbaikan, Olivia jadi lebih memperhatikan kedekatannya dengan pria lain. Albert diam saja. "Albert, aku mau bawa mobil, jadi nggak bisa berbicara denganmu. Kalau kamu benar-benar ingin ada orang yang menemanimu, minta Kak Junia. Dia punya acara apa malam ini, paling-paling hanya nonton drama. Kalau kamu bilang padanya, dia pasti akan membantumu." Junia sebenarnya adalah anak rumahan. Dia suka menonton drama dan membaca novel di ponselnya pada malam hari. Setelah itu, Olivia menutup teleponnya dengan Albert. Bab 257. Stefan bilang tidak perlu beli lauk lagi, tapi Olivia tetap membeli 2 jenis lauk serta 2 porsi nasi putih. Setelah membayar, dia menjinjing makanan yang dia beli keluar dari restoran cepat saji dan kembali ke mobil. Kring, kring, kring. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, Stefan yang menelepon. Albert sempat datang ke toko, lalu pergi. Stefan tidak tenang, jadi menelepon Olivia. Sebelum Stefan mengatakan sesuatu, Olivia berkata, "Aku akan segera kembali." Lalu, dia menutup teleponnya. Stefan terdiam lama sekali karena teleponnya ditutup dengan cepat oleh istrinya. Dia tahu, Olivia masih marah. Mereka berdua belum benar-benar berbaikan, tapi karena nenek sudah ikut campur, mereka hanya menghormati nenek. Olivia memang segera kembali ke toko. Lauknya sudah dipanaskan. "Sudah boleh makan?" tanya Olivia pada Stefan yang duduk di depan kasir sambil menjinjing makanan yang dia beli dan berjalan masuk ke toko. "Sudah," Stefan langsung berdiri ketika melihat Olivia pulang, berjalan mengelilingi meja kasir, lalu pergi ke dapur untuk mengambil piring dan sendok, serta membawa lauk yang sudah dipanaskan keluar. Olivia meletakkan makanan yang dia beli di meja kasir. Melihat itu, Stefan berkata, "Bukannya aku sudah bilang nggak perlu beli lauk? Aku takutnya kamu nggak terbiasa makan lauk sisa, jadi aku beli 2 jenis lauk. Rasa lauk yang dijual di restoran cepat saji ini enak. Aku sering beli di restoran ini kalau pesan makanan delivery." Mendengar Olivia sengaja membeli lauk untuknya, tatapan Stefan pada wanita itu menjadi dalam. Sebagai suami istri, dia dan Olivia sama-sama berusaha. Dia mulai berubah sedikit demi sedikit, dan sebenarnya Olivia juga ada perubahan. "Oh iya, tadi ada pria yang datang mencarimu. Dia memanggilku kakak ipar," Stefan berkata dengan santai sambil mengambilkan nasi untuk Olivia. "Dia bilang ada urusan mencarimu."
Aku tanya apa, dia nggak jawab. Nggak berapa lama langsung pergi. Apa dia ada meneleponmu? Apa ada urusan penting? Olivia tidak menyembunyikan apa-apa dan mengatakan yang sebenarnya. Albert, nggak ada apa-apa. Aku menyuruhnya untuk meminta bantuan pada Junia. Aku nggak bisa membantunya. Stefan diam saja. Ada keheningan singkat di antara mereka. Setelah beberapa saat, Stefan masih bertanya, dia minta tolong apa padamu? Olivia memasukkan udang yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Ini udang Fang dikupas oleh Stefan. Siang tadi, Stefan mengupas semuanya, tapi Russell tidak bisa makan sebanyak itu, jadi masih sisa setengah piring. Olivia suka makan udang. Dia suka semua seafood. Dia mau ke Mambera Hotel untuk menghadiri acara bisnis dan membutuhkan satu pendamping wanita. Dia ingin mengajakku untuk menemaninya pergi, tapi aku menolaknya. Aku sekarang sudah jadi istri orang. Setelah mengatakan itu, Olivia melirik Stefan 2 kali. Stefan tahu apa yang Olivia maksud. Dia terlihat tenang dan tidak memperlambat makannya meskipun istrinya meliriknya 2 kali, keterus-terangan Olivia membuatnya merasa jauh lebih baik. Nafsu makannya jadi naik. Dia memakan 2 lauk yang dibeli Olivia untuknya itu dengan nikmat. Keduanya menghabiskan semua nasi dan lauk. Setelah makan, Olivia ingin membereskan piring dan sendok, tapi Stefan langsung berdiri dan melakukannya. Stefan berkata, "Aku saja. Kamu duduk istirahat saja." Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu takut aku mati kekenyangan. Stefan tersenyum dan berkata, "Aku memang khawatir kamu kekenyangan. Seafood nggak boleh disimpan lama-lama. Sisa dari makan siang sudah nggak enak, apalagi kalau disimpan sampai besok. Jadi, harus dihabiskan dan jangan sampai dibuang. Harga seafood sekarang lumayan mahal. Meskipun gajimu nggak kecil, tapi kita juga harus hemat." Stefan tersenyum dan berkata, "Aku masih mampu menghidupimu. Aku suka seafood dan kita bisa beli sendiri mulai sekarang. Semua yang Amelia berikan ini seafood yang segar. Dia sengaja membawanya pulang setelah pergi melaut." Bab 258. Kalau mau, kita juga bisa pergi ke pantai untuk liburan akhir pekan dan makan seafood yang segar. Ini pertama kalinya Stefan menyarankan mereka pergi liburan akhir pekan. Ini sudah bulan November. Asalkan matahari masih bersinar seperti biasa, bulan November di Mambera masih panas di siang hari. Cocok untuk liburan ke pantai. Nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Olivia mengelus perutnya, "Kita bahas lagi saja nanti. Aku juga nggak bisa bilang iya sekarang, takutnya ada urusan lain di akhir pekan." Stefan menggumam mengiyakan. Setelah membereskan meja, dia pergi ke dapur untuk mencuci piring. Dia mendengar istrinya mengingatkan, "Jangan pakai terlalu banyak sabun cuci piring. Nanti satu baskom busa semua." Stefan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Stefan mencuci piring selama 10 menit. Dia sempat membuka kulkas tadi, jadi tahu di dalam kulkas ada sedikit buah-buahan. Dia mencuci piring buah, lalu mengeluarkan beberapa buah dari kulkas, mencucinya dan memotongnya jadi beberapa bagian. Lalu, dia meletakkannya di piring buah, menaruh beberapa tusuk gigi di atasnya dan membawa piring itu keluar dari dapur. "Ayo, buan setelan makan." Dia meletakkan piring buah itu di mesin kasir. "Olivia, kamu mau membunuhku?" Stefan menepuk dahi Olivia, "Kita kan bisa keluar jalan-jalan untuk mencerna makanannya." Pintu masuk SMP Negeri Kota Mambera selebar itu. Ada jalan 2 arah yang panjang di sana, juga satu jalan yang menyusuri tepi sungai. Dengan berjalan di kedua jalur itu, mereka akan dapat mencerna makanan mereka. Olivia terkejut dengan Stefan yang tiba-tiba bersikap jauh lebih intim. Dia refleks mengangkat tangan dan ingin memukul tangan pria itu, tapi pria itu menarik tangannya lebih dahulu. Jadinya, Olivia hanya memukul udara. "Kita keluar jalan-jalan sebentar lagi." Olivia duduk tegak dan bertanya pada pria itu, "Kamu nggak perlu pergi ke acara bisnis malam ini." "Sebenarnya ada, tapi nenek bersikeras menyuruhku datang untuk menemanimu makan, jadi aku membatalkannya." Olivia berkata dengan malu-malu, "Aku nggak meminta nenek untuk melakukan itu." Olivia memiliki hubungan yang baik dengan nenek Sarah. Dia bisa menikah dengan Stefan juga karena nenek Sarah. Olivia takut Stefan salah paham dan mengira dia memperalat nenek Sarah, makanya dia menjelaskan. Stefan menatapnya dan berkata pelan, "Aku tahu itu bukan keinginanmu sendiri.
Nenek yang menciptakan kesempatan ini untuknya agar bisa berbaikan dengan wanita itu. Olivia melihat jam. Baru jam 7 lewat. Dia berkata, baru jam segini. Kamu awalnya janjian sama klien jam berapa? Kamu masih bisa mengurus kerjaanmu. Stefan terdiam. Kalau sedang diam saja, wajahnya terlihat tegang. Itu membuatnya terlihat sangat serius dan dingin. Kedua bibirnya menyatu jadi satu garis tipis. Dengar-dengar, pria yang bibirnya tipis itu tidak konsisten dalam cinta. Olivia tidak tahu apa Stefan benar-benar tidak konsisten dalam cinta, tapi dia tahu pria ini seperti tidak punya perasaan. Pria ini sangat tidak ramah pada lawan jenis. Kalau bukan karena takdir yang mempertemukan dirinya dengan Nenek Sarah, karena Nenek Sarah berterima kasih padanya karena dia pernah membantu Nenek Sarah, atau karena Stefan sangat berbakti pada orang tua, sikap Stefan padanya pasti akan jauh lebih dingin. Tidak, pria itu tidak akan mau menikah dengannya. Mata Stefan bertemu dengan mata Olivia. Keduanya saling memandang. Olivia, apakah kamu benar-benar nggak suka berduaan denganku? Saat Stefan menanyakan pertanyaan ini, suaranya pelan, dan tatapan di matanya terkesan berbahaya. Apa kamu suka berduaan denganku? Olivia bertanya balik. Stefan terdiam sejenak. Keheningannya membuat Olivia tahu jawabannya. Olivia juga tidak peduli. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menonton video, sambil berkata, Pak Stefan, kalau kamu benar-benar sibuk, pergilah urus kerjaanmu. Aku sudah terbiasa menjaga toko sendirian. Sejujurnya, dia malah tidak terbiasa ada Stefan menemaninya di sini. Raut muka Stefan menjadi masam. Wanita ini mengusirnya. Bab 259. Melihat mata Olivia tertuju pada ponselnya, Stefan rasanya memiliki dorongan untuk melangkah maju dan merebut ponsel itu. Untungnya, dia memiliki pengendalian diri yang kuat dan tidak benar-benar melakukan itu. Jangan sampai hubungan mereka memburuk lagi. Dia berjalan mendekat, berdiri di hadapan Olivia dan memanggil dengan suara pelan, istriku. Bu, Olivia sangat terkejut dengan kata istriku itu, sehingga dia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dia buru-buru membungkuk untuk mengangkat ponselnya itu, dan ketika dia melihat layarnya lecet, dia langsung berkata dengan sedih, cash ponselku ini 200.000. Stefan mengambil ponsel istrinya itu dan melihatnya. Retak dan jadi jelek. Mendengar istrinya menyayangkan cash ponselnya, dia pun berkata, aku ganti 10 buah. Lebih banyak lagi, deh. Aku takutnya kalau sarafmu ada yang error dan kamu panggil aku, istriku, lagi, cash ponselku ini masih harus dijatuhkan beberapa kali. Sudut mulut Stefan berkedut. Dia memandang wanita itu dalam diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Olivia, kita masih suami istri. Memanggil Olivia dengan sebutan, istriku, adalah hal yang wajar dan seharusnya. Olivia mengambil kembali ponselnya dari tangan Stefan dan bertanya dengan geli, katakan padaku, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu sebaiknya memanggilku dengan nama saja ke depannya. Aku nggak terbiasa memanggilmu, suamiku, juga nggak terbiasa mendengar kamu memanggilku dengan sebutan istri. Aku minta maaf ekspresi Stefan serius. Menurutnya, raut mukanya pasti terlihat sangat menyesal. Namun, di mata Olivia, ekspresi pria itu sama seriusnya dengan ekspresi guru BP di sekolah, yang akan dihindari murid-murid kalau sempat berpapasan. Malam itu, aku sedikit impulsif dan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Itu salahku. Aku minta maaf padamu. Olivia hanya menatap pria itu, menunggunya melanjutkan. Namun, setelah mengatakan itu, Stefan hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria itu meminta maaf atas sikap tidak sopannya padanya, tapi tidak meminta maaf atas kesalahpahaman yang pria itu kira mengenai dirinya dan Albert. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Albert. Olivia sudah pernah menjelaskannya, tetapi dia menjelaskannya lagi, aku benar-benar nggak punya perasaan padanya. Aku mentraktirnya makan malam untuk berterima kasih padanya karena telah membantuku, nggak ada maksud lain. Lagi pula, kita punya perjanjian. Kita nggak akan saling ikut campur dalam urusan pribadi satu sama lain. Dia tidak pernah ikut campur dalam kehidupan pribadi Stefan. Stefan terdiam. Sekali lagi, dia menyesal meminta Olivia menandatangani perjanjian itu. Alih-alih menahan wanita itu di sisinya, perjanjian itu malah menjadi beban yang tidak bisa dia singkirkan.
Selain itu, Junia khawatir kamu salah paham bahwa dia yang menjodohkan aku dengan Albert. Dia memintaku untuk menjelaskan padamu bahwa baik aku maupun Junia, kami nggak pernah berpikir untuk menjodohkan aku dengan Albert. Stefan sekarang percaya bahwa Olivia tidak menyukai Albert. Dia mengerucutkan bibirnya dan bertanya pada wanita itu, Albert naksir kamu. Kamu nggak tahu. Olivia tercengang. Albert naksir padanya. Mustahil. Dia 3 tahun lebih tua dari Albert. Selain melihatku makan dengan Albert hari itu, di mana lagi kamu pernah bertemu dengannya? Bagaimana kamu bisa tahu dia naksir padaku? Apa dia yang memberitahumu? Stefan menyandarkan tangannya ke mesin kasir dan mencondongkan badannya mendekat, sehingga wajah tampannya tiba-tiba mendekati wajah Olivia. Olivia mengerjapkan mata dan menatap pria itu. Pria berhati es ini sangat tampan. Olivia rasanya ingin menyentuh wajah Stefan setiap kali melihat wajah tampan ini dari jarak yang begitu dekat. Dia juga telah mencicipi dua bibirnya yang tipis, pria ini memang orangnya dingin, tapi ketika menciumnya, orangnya sangat bergairah. Seperti api yang bisa melelehkan seluruh tubuhnya. Tatap mataku, perintah Stefan dengan suara rendah. Olivia menatap pria itu. Apa yang ada di matanya? Ada bola mata. Apa kamu melihatnya? Aku melihat bola matamu. Sudut mulut Stefan berkedut. Apa yang kamu ingin aku lihat? Matamu besar dan indah, seindah wajahmu. Pas Stefan, kamu benar-benar diberkati. Kelebihan yang bisa dimiliki pria dalam penampilan mereka ada pada dirimu. Olivia ingin menggoda Stefan lagi. Dia menangkup wajah pria itu dengan kedua tangan, mencubit kedua pipinya dan berkata, kamu selalu cemberut. Aku awalnya kira wajahmu sekeras batu, tapi waktu dicubit lembut juga. Kudengar orang yang wajahnya berdaging dan lembut sifatnya baik. Kamu sifatnya buruk, tapi wajah lembut. Cerita bersambung.